Surat Al-Baqarah ayat yang ke-203. Iya benar ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف
بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Surat Al-Baqarah ayat ke-203 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi. Fituruni amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wadhkuru lan padha elinga sapa sira kabeh Allah ing Allah bitakbiri kelawan takbir. Jadi kalau sudah haji selesai ya takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ketika melontar jumrah membaca takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, 7 kali. Pada hari Idul Adha ya, melempar 7 kali ya. Itu di jumrah Aqobah ya, jumrah yang paling tinggi, paling puncaknya ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai 7 kali. Nah, besoknya tanggal 11, tanggal tasyrik pertama itu ketika kalau pas hari raya Idul Adha setelah subuh ya. Jadi setelah subuh itu langsung berangkat ya, dari kemahnya keluar dari tendanya menuju ke mana? Ke Tugu Jamarat ya.
jumroh ula ya. Bukan ula, Aqobah ya. Ula, wusta, Aqobah itu. Jadi ula itu lambangnya Nabi Ismail waktu digoda sama setan. Anak kecil yang ganteng, imut-imut. Kamu tahu nggak, Le? Kamu mau diajak kemana? Jawab Nabi Ismail, wahai kamu setan, aku diajak ayahku untuk ke tempat penyembelihan. Loh, kamu ini kan masih muda, kamu nggak mau hidup ya? Enggak, ini perintah Allah. Insya Allah aku orang-orang yang sabar. Pergi setan, dilempar sama Nabi Ismail. Wek 7 kali. Pergilah setan. Akhirnya jadi lambang apa? Jumrah ula. Habis itu apa? Anaknya nggak mempan, setan datang kepada Siti Hajar, mamanya, ibunya Nabi Ismail. Mbak, kamu ngapain? Kamu itu siapa? Saya itu setan. Oh, ngapain kamu? Sampean masa enggak kasihan anaknya sampean, Mbak? Lucu begitu, ganteng. Kok mau disembelih sama Nabi Ibrahim? Enggak, itu perintah Allah. Pergi sana. Dilempar. Dilemparlah siapa? Siapa ini? Setan 7 kali. Wet. Nah itu jadi ula. Jadi wusta, tugu wusta itu. Jadi orang melontar jumrah itu kan sudah ada tempatnya, wadahnya. Jadi kalau kita mau melontar jumrah itu harus memang ngambil di Mas'aril Haram, ya di Musdalifah, di tempat sebelumnya sampai di Mina itu ada daerah namanya sekitar 4-5 kilo dari Arafah. Itu di situ nanti ada tempat persinggahan namanya Musdalifah, itu tempat ngambil batu ya, ngambil batu untuk ngelempar setan itu gitu. Jadi melemparnya genap 70 itu begitu. Jadi dilempar 21 kali, yang terakhir 7 kali. Itu yang 7 kali itu yang ini yang Aqobahnya itu. Ya, akhirnya dilempar sama Siti Hajar. Wek 7 kali. Setelah itu menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, sampean masa mau nyembelih anak? Sampean sudah menanti-nanti anak 120 tahun, kok sekarang mau jadi sembelih? Nah ini. Nabi Ibrahim, enggak, ini perintah Allah. Kamu setan, dilempar 7 kali ya. Nabi Ibrahim 7 kali. Itu. Dan nanti pada besoknya lagi lah, itu ada lambang ya. Setelah itu benar-benar Nabi Ismail akan disembelih ya. Pisaunya yang dibuat untuk nyembelih Nabi Sulaiman sudah diasah selama 3 hari 3 malam. Bahkan diiriskan batunya terbelah. Saking tajamnya pisaunya Nabi Ibrahim itu. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah zaman Nabi Ibrahim. Akhirnya sudah siap. Apakah kamu sudah siap, Nak? Wahai anakku Ismail. Iya, Pak, saya sudah siap. Sebelum Nabi Ismail disembelih, itu pesan sama ayahnya. Ayah, nanti kalau ayah pulang sudah menyembelih saya, bilang sama ibu, ibu tolong jauhkan dari anak-anak supaya tidak mengenang saya, supaya tidak ingat saya. Bapak juga jangan bercerita tentang anak-anak. Jangan bercerita tentang sesuatu yang membuat ibu mengingat saya. Itu Nabi Ismail masih berpesan kepada anaknya, padahal masih kecil. Ya mungkin sebesar Nizam ini mungkin. Ya Allah. Akhirnya dimulai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillah. Pisaunya padahal tajam sekali, dibuat untuk membelah batu jadi terbelah. Lain Nabi Ismail dibelah, enggak, pisaunya enggak makan.
Pisaunya apa? Enggak das. Nah, akhirnya tiba-tiba Nabi Ismail hilang. Dan Allah gantikan Nabi Ismail sudah berdiri di sampingnya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Ibrahim, sudah terbukti imanmu. Maka sungguh anak manusia tidak boleh dikorbankan untuk takorub. Tidak boleh disembelih. Nah, maka ini kuganti dengan kambing gibas yang dulu pernah dikorbankan oleh kakekmu yang bernama Habil. Siapa Habil. Jadi kambingnya Nabi Ibrahim itu kambingnya Habil. Habil yang dulu dibunuh sama Qabil, itu kan dia korban. Siapa yang kepengen menikah dengan Iklimah harus mengorbankan hewan-hewan, ternak, sayur-sayuran gitu. Ternyata yang diterima adalah hewan ternaknya Habil, diangkat ke langit. Nanti kambing yang di langit itu diturunkan lagi pada zaman Nabi Ibrahim ketika mau mengorbankan Nabi Ismail. Jadi kambing yang disembelih Nabi Ibrahim itu kambingnya Habil itu. Dikembalikan lagi, dikorbankan. Sallallahu Nabi Muhammad. Lah itu jamarat yang ketiga, melontar yang ketiga. Jadi besoknya mulai tanggal 11 itu melontar ya 3 ya. Jadi 21 kali pas, tapi itu setelah tergelincirnya matahari. Ya, 21 kali, Aulas 21 kali, Wusta 21 kali, dan Aqobah 21 kali. Dan ditambah dengan yang sudah dilempar pada hari tanggal ke-10 berarti genap menjadi 70. Nah, 21 kali, 21 kali, 21 kali genap menjadi 70. Nah, itu selesai yang dinamakan jamaah haji nafar ula itu. Nafar ula, terus dia tanggal 12-nya pulang ke Mekah itu. Ada yang tidak melaksanakan itu tapi dia melontar jumrahnya mulai dari tanggal ke-11, tidak tanggal 10. 11, 12, 13 itu. Satu hari itu. Jadi itu yang orang gelembung, yang orangnya mungkin takut karena berdesak-desakan, karena takut ya mungkin takut macam-macam itu, atau mungkin ada urusan lain, atau mungkin memang kepingin menjadi golongan yang kedua itu nafarsani. Itu pelaksanaan lontar jumrahnya tanggal 11, 12, 13. 14-nya baru balik ke kota Mekah itu. Lah, setelah itu nanti orangnya tahalul. Itu tahalul ya. Tahalul apa itu? Tahalul sudah selesai haji itu. Tawaf ifadah, tahalul, keluar kota Mekah, nanti nyembelih korban itu. Beli kambing atau unta atau apa itu. Nah, setelah itu biasanya kalau namanya itu nama ajam disuruh dikasih tambahan Arab. Namanya siapa, Pak? Namanya Dugel. Nah, ditambah. Oh ya udah, tambahkan Muhammad Dugel. Namanya siapa, Pak? Soeharto. Ditambah Muhammad Soeharto. Namanya siapa, Pak? Soekarno. Muhammad Soekarno. Karena ini sudah Arab enggak ditawarin biasanya. Nah, itu sudah sah. Nah, Haji Muhammad Sigit Fitroh. Nah, gimana? Itu caranya. Sudah selesai itu. Lah, ketika sudah selesai haji harus takbir ya, takbiran itu. Sudah selesai melaksanakan perintah Allah, yaitu manasik yang kuncinya ya sudah seperti yang diterangkan tadi pagi itu ya. Tidak boleh bergaul dengan istrinya, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh bertutur kata kasar atau berdebat dengan teman-temannya. Kalau 3 perkara ini sudah dilaksanakan, maka insya Allah hajinya mabrur. Ya, tidak membatalkan haji dengan berkumpul dengan suami pasangannya, tidak berbuat maksiat, ya. Terus ketiganya tidak melaksanakan omongan-omongan yang berbau pertengkaran, itu begitu. Insya Allah hajinya mabrur. Lah ini. Lah orang haji itu apa intinya? Intinya ya doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya mohon diberikan kebahagiaan di dunia maupun akhirat itu. Inda ramyil jamarati nalikane balang jumrah fi ayamin ing dalam pira-pira dina makdudatin kang den wilang-wilang.
ayami tasriki tegese dina tasrek asala sati kang telu. Faman moko utawi sapa sapane wong kuta jalangiki sapa man istajala mringgiki sapa man bin nafri kelawan bubaran min mina sanging kota Mina fi yaumaini ing dalem kaping pindune dina tasrek ai fisani tegese ing dalem fisani ayaman tegese ing dalem loro pira-pira fi fisani ayami tegese ing dalem loro ne pira-pira dina tasrek ba'da ramyi jamari ing dalem sawuse balang pira-pira jumrah sani ayami tasrek. Jadi kalau orang yang mau mengambil nafar ula berarti melontar jumrahnya pada tanggal ke-10 yaitu tanggal ke-10 itu melontar 7 kali yaitu di jumrah Aqobah. Nanti pas tanggal 11 setelah duhur melontar jumrah ula 21 kali, wusta 1 kali dan terakhir di Aqobah juga 21 kali. Jadi genap 70. Ya 21 jadi tambah 1 yang kemarin Idul Adha berarti genap. Nah setelah itu udah selesai itu pulang, boleh balik ke Mekah. Ya, ada juga yang mengambil karena pada waktu yang hari nafar ula ini kan berdesak-desakan. Orangnya mengambil nafar kedua, melaksanakannya bukan pada mulai tanggal 10 tapi tanggal 11, 12, 13 saya. Fala isma mengkorano dosa iku maujud alaihi ngatas iman bitajili kelawan gigi. Itu dinamakan takjil. Orang yang ya mungkin ada urusan yang banyak ya. Waman lan utawi sapa sapane wong takhara kang ngeri-ngeri sapa man biya kelawan minah. Hatta bata sehingga nginep sapa man lailatus salisi ing dalam wengine dina kaping 3. Waram yi simari hilan belang biro-biro jumrai man. Nah ini golongan yang kedua, dia nginap ya. Nah, nginap tanggal 11, 12, 13 3 hari di Padang Mina ya di Mina itu yang dia melontar jamarat pada golongan yang kedua atau nafarsani. Wala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasi man bidzalika kelawan mengkono-mono takhara. Jadi nafar ula atau pusan itu sama saja ya. Itu ai tegesihum utawi sama-sama mengesahkan haji itu begitu maksudnya. Hum utaiman iku mukhayyiruna. Iku mukhayyiruna den kon milih sapa man bidzalika ing mengkono-mono takjil atau takhir. Boleh duluan, boleh belakangan itu begitu. Nah, kalau ya kecuali orang ini tidak bisa melaksanakan jamarat karena sakit, ya dia membayar denda. Itu membayar denda itu. Membayar terkena denda itu. Denda yang sudah ditetapkan di fikih. Wa nafsil ismilan ngilangi wa nafalan ngilangi sapa Allah al isma ing dosani. Kalau sudah orang ini sudah melempar jumrah, sudah selesai tahalul, maka orang ini insyaallah akan dihilangkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang barulah lahir. Liman kadene wong takwa kang takwa sapa man Allah ing Allah fi haji ing dalem haji man. Yang penting niatnya haji itu benar-benar untuk mengharapkan ridha Allah, bukan karena supaya dapat titel haji ya toh. Bukan karena supaya orang bisa hormat sama dia karena dia haji, enggak. Tapi benar-benar hajinya mabrur. Hajinya benar-benar karena Allah itu. Kenapa? Karena haji dan sholat itu sama-sama rukun Islam gitu. Tapi kadang-kadang orang lebih sombong haji. Kalau tidak dipanggil haji enggak, orangnya kayak gimana gitu. Lu saya sudah haji kok, kenapa kamu enggak manggil saya haji ya? Kenapa tidak sekalian ditempelkan Pak sholat, Pak zakat, Pak poso? Monggo Pak poso Junet monggo Pak sholat Nizam kan enggak ada ya. Padahal sama-sama rukun Islam gitu. Monggo Bu poso Nurul Bapak Den. Enten nggih. Bu poso Nurul enten nggih. Tapi hajah mesti. Bu hajah monggo Bu hajah. Monggo Bu hajah Nurul. Ya Allah nggih. Ngono. Sallallahu Nabi Muhammad. Laiku ngono. Jadi ojo digawe pamer haji nih, jangan sampai. Kenapa? Karena di zaman Rasul nggak ada orang-orang pakai titel-titel begitu. Rasulullah kan sudah
haji berkali-kali. Nggak ada namanya Haji Muhammad Rasulullah. Ada nggak? Nggak ada. Itu. Haji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada nggak? Nggak ada. Haji Utsman bin Affan, ada nggak? Nggak ada. Sekarang aja orang itu. Karena sebenarnya titel haji itu dulu trik politik Belanda. Belanda untuk ngawasin orang-orang yang sudah pulang haji. Belanda ini bisa mengontrol. Karena zaman dulu tuh orang haji itu orang pinter. Zaman dulu tuh kalau namanya orang haji yang pergi ke Mekah dari Indonesia, itu rata-rata orang yang alim kitab, alim fikih, hafiz Quran, itu begitu zaman dulu. Kalau sekarang yang penting punya uang bisa haji. Kalau makanya orang-orang yang haji di zaman Belanda itu dikontrol. Maka ditambahkan haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu. Supaya Belanda bisa ngontrol. Kalau dia suatu saat memberontak, kita sudah punya datanya itu. Maka dikasih nama titel haji itu, gitu. Sebenarnya zaman sebelum itu nggak ada itu. Makanya ya kita harus begitu. Ya dipanggil haji ya monggo, enggak ya enggak apa-apa itu. Jangan sampai dibuat kesombongan. Haji Hasan. Gitu ya Hasan ya. Amin gitu. Watakulan podo wedya sapa sira kabeh. Watakulan podo wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah wa alamu. Wa alamu lan podo. Wa alamu lan podo ngerti sapa sira kabeh. Anakum ing setuhune sira kabeh. Ilahi maring Allah tuhsyaruna den kumpulake sapa sira kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Makanya orang haji itu seperti seperti nanti dia merasakan bagaimana manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu. Fil akhirati ing dalam akhirati fa yujazi mongko mal sapa Allah kum ing sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Wa minan nasi lan iku setengah sanging manungsa manutawi ana wong yujibu kang gumunake ka ing sira apa kaulu ucapan iman fil hayati dunya ing dalam kauripan ana dunya wala yujibulan ora nggumunake apa kaulu ka ing sira fil akhirati ing dalam urusan akhirat limu khalifatihi krana nulayanine kaulu liqati mari etikate man wa syidulan sumpah sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fi qalbi ing dalam atine man innahu ing setuhune ma iku muwafiqun innahu ing setuhune ma fi qalbihi iku muwafiqun kang nyocoki liqauli maring ucapan iman wa huwa utaiman iku aladul khisami wong kang banget oleh madoni wong kang banget oleh lamune urip nanang banget oleh madoni sadidul khusumati tegese kang banget oleh madoni laka maring sira wali atba'i kalan mening bira-bira anut lan bira-bira kang anut sira Muhammad ya adawatihi krana oleh musuhiman laka maring sira wa huwa utaiman iku Akhnas ibnu Syurek Akhnas ibnu Syurek kana ana sapa Akhnas iku munafiqon wong munafik halwal kalami kang manis omongane lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya khalifu sumpah sapa Akhnas ana wesune Akhnas iku mukminun wong iman bi kelawan Kanjeng Nabi wa muhibbun lan wong kang demen lahu maring Kanjeng Nabi bayudeni mongko marekake sapa Kanjeng Nabi ing Akhnas majlisahu ing majlise Kanjeng Nabi agdaba mongko nguruhake ing Akhnas sapa Allah Gusti Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ya khalifu wa maroran liwatan sapa Akhnas yarza bizar'in kelawan gawe pari wa khumdan pira-pira khimar pira-pira khamar pira-pira minuman keras libatil muslimin kaduwene sebagian pira-pira mung muslim para mongko ngobong sapa Akhnas hu ing zar'in wa aqruhalan natoni sapa Akhnas ha ing khumrin lailan ing dalem ngono ngene sekeliru-keliru
Wa marral niwatan sapa Akhnas bizarin kelawan gowo-gogo. Wa khumrin lan khimar ngono. Lan pira-pira khimar wa khumurin jamak taksir. Pira-pira khimar libatil muslimin akaduweni sebagian wong muslim. Wa raka mongko ngobong sapa Akhnas hu ing khimar zar'in pakruhalan natoni sapa Akhnas ha ing khumrin lailan ing dalem wektu wengi. Kama kaya keterangan kula kang dawuh sapa Allah taala wa idza tawalla nalikane bubaran sapa man insarabata kesi bubaran sapa man angka ninggal sira sa'alumaku sapa man masya tegese lumaku sapa man fil ardi ing dalem bumi lufsida karana arai ngedoi sapa man fiha ing dalem ardi wa yuhlikalan ngrusak sapa man al harsa ing gogo wan naslalan anak khimar min jumlatil fasadi sanging golongane wong kang gawe kerusakan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al fasada ing kerusakan. Jadi zaman Nabi itu ada orang namanya Akhnas bin Syurek, itu orang yang apa ya, yang munafik ya. Di depan Rasul mengatakan iman ya, mengatakan iman kepada Nabi ya, mengatakan sudah berbaiat ya, sudah masuk Islam ya, tapi orang ini ternyata apa, menjadi semacam apa ya, kalau dalam perang itu orang spionase ya, orang sabotase, orang yang menyabotase agama Islam, itu namanya Akhnas bin Syurek ini. Jadi dia pura-pura iman, pura-pura demen Rasulullah, bahkan sampai ikut di majelisnya Rasulullah, tapi ternyata dia itu orang suruhan orang-orang kafir ya. Jadi setelah orang-orang Islam lengah menganggap Akhnas itu orang baik, orang Islam, orang mukmin, ternyata dia merusak, menghancurkan gudangnya umat Islam, membakar gudangnya umat Islam, dan termasuk khimar-khimarnya umat Islam yang untuk angkut-angkut logistik orang-orang Islam itu. Itu namanya Akhnas bin, jadi dia itu musuh dalam selimut ya. Jadi Akhnas bin Syurek itu. Jadi dia pura-pura masuk Islam, pura-pura iman ya. Setelah orang-orang Islam lengah, setelah Rasulullah enggak begitu memperhatikan, ternyata si Akhnas bin Syurek ini menghancurkan gudang-gudang tanamannya umat Islam, dan termasuk keledai-keledai yang dibuat untuk mengangkat logistik itu dilukai ya, itu supaya tidak bisa mengangkut logistiknya umat Islam itu. Ayat kesila yardo ora ridho sapa Allah bi iklan fasad. Wa idza qila nalikane den ucapake lahu maring man ittaqu wedya sapa sira Allah ing Allah, ittaqillah ittaqi wedya sapa sira Allah ing Allah fi fi'lika ing dalem panggawe sira akhodat mongko tumrabu ing man apa izzatu gumedhe kamalat tegese narik hu ing man apa al anfatu gumedhi panas ati wal himyatu lan tegese gumedhi panas ati alal amali ing atase amal bil ismi kelawan dosa. Tapi ketika diinterogasi ya ketika Akhnas ini diinterogasi, dia menolak ya. Bagaimana aku mencuri padi-padinya umat Islam? Akan sudah kaya, ngapain aku mengambil khimar-khimar umat Islam ya, melukai buat apa? Nah, dia itu merasa sombong gitu. Bil ismi kelawan dosa. Bahkan dia tidak mengakui, padahal ada saksi mata yang memperhatikan, melihat si Akhnas bin Syurek ini menyabotase gudang-gudangnya umat Islam itu dengan kemunafikannya yang diselimuti dengan seperti cinta kepada Nabi, mengaku mukmin, ternyata dia menyabotase umat Islam. Alladzi umiro kang wis den perintah sapa man bi itqaihi kelawan ngeduwi ismi. Wasbu mongko tawi kang nyukupi
ing man kafi tegese nyukupi ing man iku jahannamun neraka jahannam wala bi'salan iku saolo-olone apa al-mihadu leme al-firasu tegese leme hiya utawi jahannam wa minan nasilan iku setengah saking manusa man utawi ana wong yasri kang tuku sapa man ya bi tegese adol sapa man nafsu ing awak dhewe man ayu badhilu tegese nyerahake sapa man ha ing nafsahu fi ta'atillahi ing dalam taat Allah ibtigha'a krana amrih ridhone Allah talaba mardhatillahi tegese nuprih ridhone Allah ridho iku ridhone Allah wa huwa utaiman iku suhibun aran suhib lama ada semangsane nglarakake hu ing suhib sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik hajara mongko pindah sapa suhib ilal madinati maring kota Madinah watarokalan ninggal sapa suhib lahum maring musyrikin malahu ing bondone suhib wallahu ta'ala gazallahu iku raufun kang banget walase bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Lah kalau yang tadi namanya Akhnas bin Syurek itu orang yang pura-pura masuk Islam tapi menghancurkan Islam. Lah ini kebalikannya, ada orang yang akhirnya dia ridho rela untuk meninggalkan harta bendanya karena sudah dianiaya orang-orang kafir Quraisy. Namanya siapa? Namanya Suhaib. Sahabat Suhaib ini orang yang kaya raya ya. Orang yang kaya raya ya. Orang yang sangat kaya raya, akhirnya dia tinggalkan seluruh uangnya, harta bendanya, emas permatanya ditinggalkan. Yes, cara gampangane kalau kalian mengusir saya dari kota Mekah bersama Rasulullah, saiki wis tokoku PPN, hartaku PPN wis PN KB wis, hartaku KB rampasan silakan, saya akan keluar dari kota. Akhirnya Suhaib ini keluar dari kota Mekah menuju Madinah, wong-wong tok, hartanya wis ganti rayaan karo wong musyrikin. Nah itu, sallallahu Nabi Muhammad. Ini namanya sahabat Suhaib. Kebalikannya Akhnas ini. Jadi orang ini orang yang merelakan harta bendanya ya, harta bendanya untuk biar dirayah, dibuat bancaan lah, dibuat keroyokan orang-orang Quraisy. Biar dibiarkan, dia ikhlas, bahkan rela meninggalkan itu semua untuk menggapai ridho Allah. Enggak apa-apalah, yang penting saya dapat ridho Allah walaupun harta saya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, itu namanya sahabat Suhaib. Lawannya kebalikannya Akhnas bin Syurek yang menyabotase umat Islam. Nah, semoga kita juga begitu. Jadi kalau urusan agama ya, kita jangan jangan eman-eman dengan urusan dunia, karena hakikatnya dunia itu lah kelak dunianya Suhaib ini akan ditemukan di akhirat walaupun sudah dirampas oleh orang-orang musyrikin. Wis bene kan PPN wis kono. Makanya dia keluar dari kota Mekah itu, sebagai orang muhajirin sampai di kota Madinah nggak punya apa-apa, padahal di Mekah kaya raya. Gitu. Namanya sahabat Suhaib ini. Ya, semoga hati kita juga lembut seperti sahabat Suhaib itu. Haitsu arsada sekirane nuduhake sapa Allahum ing ibad. 5 karena barang fiku tetep ing daleman ridho utawi ridhone Allah. Wa nuzilalan temuana zalalan temurun fi Abdillah bin Salam ing dalem ceritane pendeta Abdillah bin Salam wa ashabilan murid-murid Abdillah bin Salam lama adhamu semangsane ngegungake sapa Abdillah bin Salam as-sibta ing dina setu wa karihulan sengit sapa Abdillah bin Salam al-ibila ing unta ba'dal islami ing dalam sakwise Islam. Nah, ini gantian menceritakan tentang cerita pendeta Abdillah bin Salam. Ya, pendeta Abdillah bin Salam itu beragama Nasrani dulunya sebelum masuk Islam. Jadi dia asli mempunyai kitab tinggalannya Nabi Isa, kitab Injil yang asli.
Dia membaca tentang tanda-tandanya Nabi Isa, termasuk dia baca Taurat, Zabur. Sampai akhirnya salah satu santrinya bilang, wahai guru, sungguh di kota Mekah itu ada nabi, ada manusia yang seperti engkau ceritakan di dalam kitab Injilmu. Seperti apa? Dia kalau berjalan, pohon-pohon selalu merunduk mendekatinya. Kalau ada batu-batu di atas bukit selalu bergelindingan mendekatinya. Kalau dia jalan selalu dipayungi oleh apa? Awan itu. Masa? Iya. Mari kita cek ke sana. Ya, Abdul bin Salam langsung ke Madinah ngecek. Benar. Dia tidak langsung menemui Rasulullah, melihat dari kejauhan. Dilihat Rasulullah ketika ke pasar, awannya ikut. Ketika Rasulullah melewati pohon-pohonnya merunduk. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya Abdul bin Salam masuk Islam. Tapi ada kepercayaannya dia waktu Nasrani itu masih dibawa di dalam Islam. Contohnya dia tidak mau naik onta itu. Merasa onta itu sesuatu yang menjijikkan dalam keimanan dia walaupun dia sudah Islam. Kemudian kalau dia berbicara selalu mengagungkan hari Sabtu. Jadi orang namanya Abdul Pendeta itu kalau ibadah hari Sabat gitu. Jadi tidak mengagungkan hari Jumat gitu. Hari Sabtu itu lebih mulia dari hari Jumat ya. Akhirnya ditegur oleh Allah. Nah itu. Padahal dia sudah Islam, tapi kenapa masih memuja-muja hari Sabat, hari Sabtu? Akhirnya turunlah ini, ya ayyuhalladzina eling-eling wa akeh amanu kang padha iman sapa alladzina udkhulu padha mlebu sapa sira kabeh fisilmi ing dalam Islam bi fathis sini kelawan fathah isim wa kasrihan kasra isin al islami tegese agama Islam kafatan hale kabeh. Ilang tegur, Abdullah bin Salam, kalau kamu niat masuk Islam, jangan setengah-setengah. Apa yang Islam perbolehkan, ya kamu pakai. Jangan kamu benci. Apa yang agama Islam itu muliakan, kamu harus muliakan. Termasuk hari Jumat. Sekarang tinggalkan kemuliaanmu, memuliakan hari Sabtu. Muliakan hari Jumat dengan membaca surat Al-Kahfi, dengan i'tikaf di dalam masjid. Ya, akhirnya tegur nih kafatan hale kabeh. Kafatan hale kabeh. Yang di belakang dengar ya? Dengar. Dengar yang di belakang. Dengar. Kalau niku hal minas silmi sang lawat silmi ai fi jami'i syara'ihi tegese ing dalam sekabehane syariat Islam. Wala tatabilan aja anut sapa sira kabeh khutuwati ing pira-pira dalane turuki syaitani tegese pira-pira dalane setan tazayyinihi tegese oleh mas-masi setan bitafriki kelawan misahake innahu ing setuhune setan iku lakum maring sira kabeh iku aduun musuh mubinun kang pertelo mubinun kang pertelo yubayinu kang pertelo bayyinul adawati tegese kang pertelo penyatrune wa in zalaltum mongko lamun nyimpang sapa sira kabeh miltum tegese ndoyong sapa sira kabeh anid dukhuli sangking manjing fi jaming dalam sekabehane Islam mimbadi ma sang sawuse oleh mimbadi ma jan sang sawuse oleh teko kum ing sira kabeh apa al bayyinatu pira-pira ayat kang pertelo al hujjaju tegere pira-pira hujjah zahiratu kang pertelo ala anna ing asat ing atase setune Islam iku hakun agama kang hak fa'lamu mongko padha weruh sapa sira kabeh anallaha ing setune Allah iku azizun dat kang mulya la yujizu orang apa sakehu ing Allah apa sayon ing suwiji-wiji an intiqami sanging tatrapane Allah mingkum sanging sira kabeh hakimun turadat kang wicaksana fi sun'i ing dalam kegaweane Allah. Jadi makanya Abdullah bin Salam ditegur,
Karena Abdullah bin Salam itu pengikutnya banyak. Jadi Abdullah bin Salam ketika masuk Islam beserta santri-santrinya, satu gerejanya itu masuk semua. Dia tinggalkan Sudan, datang ke Madinah bersama murid-muridnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika dia sudah berislam, masih pakai cara-caranya Nasrani itu. Dia masih suka mengagung-agungkan hari Sabtu gitu. Jadi menyepelekan hari Jumat. Akhirnya ditegur oleh Allah. Kalau kamu sudah masuk Islam, udkhulu fisilmi kafah. Segala macam yang telah disyariatkan agama Islam ikuti semua. Jangan kamu pilah-pilah. Bahkan kamu kenapa membenci unta. Padahal unta itu adalah kendaraannya Rasulullah. Tapi Abdullah bin Salam nggak mau. Dia seperti tradisi di keyakinannya, unta itu hewan nggak benar, hewan yang jorok, jelek gitu. Akhirnya ditegur oleh Allah sehingga Abdullah bin Salam sadar dan kemudian tidak membenci unta itu. Hal onoto, hal ora bermakna ora. Hal ora, mata kesi ora yang duruna. Napa niku nun yang duruna nunda. Yang tadirun tegese nyerantekake sapa atarikuna pira-pira kang ninggal ad-dukhula ing mlebu fi ing dalam Islam illa kejaba ayatiya arab yento teko hum ing tadikun sapa Allah Gusti Allah ay amru tegese siksane Allah kagauli kaya dawi Allah yati utawa teko apa amru rabbika hukumi pangeran sira ayadabu tegese siksane Allah fidulan ning dalam biro-biro iyub jam'u dillatin tegese bi lafat jama'i lafat dillatin minal gomami sangking miko as-sahabi tegese miko wal malaikat ulan teko sapa biro-biro malaikat wa qadiya lan ten putus sapa lamru perkara summa amru halaki mongko nuli perkarane rusae halikun wa ilallahi lan maring Gusti Allah turjauna den balikake apal umuru pira-pira perkara bil binai kelawan den mabniake lil maf'uli maring maf'ul wal fa'ilan fa'il fil akhirat ing dalam akhirat fa yujazi mongko males sapa Allah ing tadikun. Jadi barang siapa yang sudah masuk Islam tapi setengah-setengah, dia beragama Islam tapi masih mengamalkan agamanya yang dulu, ya nggak bisa. Ya harus semua ditinggalkan, benar-benar udkhulu fisilmi kafah sehingga akan dianggap mendapatkan ridho Allah. Orang ini akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Tapi kalau orang ini masuk agama Islam setengah-setengah, tinggal tunggu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sal Bani Israel.